Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di multimedia berbasis Powtoon materi sistem pernafasan manusia kelas 8. Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi sistem pernafasan manusia. Sebelumnya, mari kita percobakan. Coba Ananda tarik nafas dalam-dalam dan kemudian tahan selama 10 detik. Apa yang Anda rasakan? Tentu tidak bisa bernafas, kan? Nah, kira-kira Ananda tahu tidak mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan mempelajari materi sistem pernafasan manusia berikut ini. Sebelum masuk pada materi, Ananda harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan kepada Ananda dapat menjelaskan organ pernafasan manusia, menjelaskan mekanisme pernafasan manusia, mengidentifikasi gangguan pada sistem pernafasan, dan menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Kita mulai dengan pengertian pernafasan dan respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan respirasi adalah reaksi kimia yang melibatkan gas oksigen dan karbon dioksida. Bernafas memiliki tujuan diantaranya menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, melakukan pembakaran zat dalam tubuh, dan memperoleh energi. Nah, selanjutnya, organ apa saja yang terlibat dalam pernafasan manusia? Berikut adalah gambar dari organ pernafasan manusia. Organ-organ pernafasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Pembahasan pertama adalah organ hidung. Hidung merupakan organ terluar yang menjadi jalur masuknya udara ke dalam tubuh. Ini merupakan gambaran anatomi dari hidung. Hidung memiliki beberapa bagian yang berperan penting dalam pernafasan, yaitu rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel debu, selaput lendir yang berfungsi menangkap debu atau kotoran yang masuk ke hidung, dan selia saraf pembau yang berfungsi mendeteksi bau yang tercium oleh hidung. Organ berikutnya adalah faring. Faring terletak pada bagian belakang mulut sekaligus merupakan bagian atas tenggorokan. Ini merupakan gambaran anatomi dari faring. Faring merupakan tempat pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan serta sebagai ruang resonansi suara. Organ selanjutnya adalah laring. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Laring dikenal dengan pita suara karena laring merupakan tempat dihasilkannya suara. Suara-suara yang dihasilkan dari laring kemudian diatur melalui tegangan suara. Semakin tegang pita suara yang dihasilkan, maka suara semakin tinggi.
Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan, merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan lebar 2 cm. Dinding trakea tersusun atas cincin tulang rawan dan selaput lendir bersilia. Silia ini berfungsi menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Organ berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang dari tenggorokan. Bronkus memiliki dua percabangan yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Memiliki struktur yang hampir sama dengan trakea, namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Bronkus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus dan berujung di alveolus. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan untuk mengontrol jumlah udara yang disalurkan melalui paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru yang di kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap, dua yang disebut pleura. Pleura merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Organ pernafasan terakhir adalah alveolus. Alveolus berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih dan berbatasan dengan pembuluh kapiler darah. Selanjutnya masuk ke mekanisme pernafasan manusia. Saat bernafas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara disebut inhalasi atau inspirasi dan menghembuskan udara disebut ekhalasi atau ekspirasi. Mekanisme pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada yang melibatkan otot tulang rusuk dan pernafasan perut yang melibatkan aktivitas otot diafragma. Berikut ini adalah mekanisme dari pernafasan dada pada saat inspirasi dan ekspirasi yang melibatkan otot antara tulang rusuk. Selanjutnya adalah mekanisme pernafasan perut pada saat inspirasi dan ekspirasi yang melibatkan otot diafragma. Pada saat fase inspirasi terjadi saat otot antara tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dan posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Adanya hal tersebut, tekanan udara di paru-paru berkurang sehingga udara masuk, sedangkan pada saat ekspirasi terjadi saat otot antara tulang rusuk dan otot diafragma relaksasi, sehingga tulang rusuk turun dan posisi diafragma melengkung, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Adanya hal tersebut, tekanan udara di paru-paru meningkat sehingga udara keluar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Semakin bertambahnya umur, maka frekuensi semakin rendah. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih tinggi karena metabolisme mengajukan tinggi. Semakin tinggi suhu tubuh, frekuensi pernafasan semakin tinggi.
Pada saat berdiri, frekuensi pernafasan lebih tinggi dan semakin banyak. Seseorang melakukan aktivitas, maka frekuensi pernafasannya juga tinggi. Volume udara pada paru-paru yang digunakan dalam proses pernafasan dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu volume tidal, volume cadangan, inspirasi volume cadangan, ekspirasi, dan volume residu atau sisa. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernafasan manusia. Berikut ada beberapa contohnya, yaitu influenza, faringitis, tonsilitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, dan kanker paru-paru. Pertama adalah influenza. Seperti yang Anda ketahui bahwa influenza merupakan penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia. Biasanya disebabkan oleh virus influenza. Penderita influenza biasanya mengalami bersin-bersin, batuk, hingga demam. Dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi obat antibiotik atau menggunakan masker. Selanjutnya adalah faringitis. Faringitis merupakan penyakit yang menginfeksi faring yang disebabkan oleh virus atau kuman. Biasanya penderita faringitis mengalami radang tonsil atau amandel. Dapat ditangani dengan mengkonsumsi antibiotik dan antifungi untuk membunuh kuman. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis dikenal juga dengan amandel. Ciri-ciri penderitanya adalah sakit tenggorokan hingga radang dan demam. Penyembuhan dengan cara operasi atau meminum obat-obatan dari dokter. Pneumonia, penyakit yang menyerang bronkiolus dan alveolus. Gejala pneumonia adalah demam, batuk berdahak, sesak, hingga sulit bernafas. Dapat diatasi dengan mengkonsumsi antibiotik, terapi oksigen, sampai penyedotan cairan yang berlebih. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Awal gejala penyakit ini adalah lemah, demam, batuk yang relatif lama, hingga batuk berdarah. Asma. Penyakit ini disebabkan karena faktor lingkungan seperti asap rokok, debu, bulu, dan lainnya. Biasanya penderita asma mengalami sesak nafas dan nafasnya berbunyi. Cara untuk mengatasi, menjauhi sumber penyakit, dapat juga dengan obat-obatan. Selanjutnya, kanker paru-paru, yang merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Paling ditakuti karena dapat mengakibatkan kematian. Nah, demikianlah materi sistem pernafasan yang telah disampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membuat Ananda lebih memahami materi sistem pernafasan.